Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Akhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita yang mana sekarang? Al-mas'alatur rabi'ah. Ya. Al-mas'alatu ar-rabi'atu tazwiju as-saghirati ats-tsayyibi. Menikahkan wanita yang masih kecil, belum balik, tapi sudah ats-tsayyib, sudah janda. Jadi ini untuk gambaran negeri kita hampir nggak ada. Tapi untuk kisah-kisah pernikahan di Timur Tengah masyhur. Jadi gambarannya adalah anak umur 6 tahun, 7 tahun dinikahkan. Umur 10 tahun cerai. Jadi maka statusnya dia adalah janda, tapi masih kecil tapi janda. Apakah kita lihat dia sebagai seorang janda yang harus dimintai pendapatnya, ataukah dia kita lihat sebagai anak kecil yang boleh dinikahkan lagi oleh orang tuanya tanpa izin dari dia? Itu yang kemudian menjadi polemik di kalangan para ulama. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi tazwiji tsayyibis shaghir ala qaulain. Para ulama kita sepakat berselisih tentang hukum menikahkan wanita janda yang masih kecil ala qaulain, yakni pada dua pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, lil abi tazwijus sayyibis saghirah. Boleh bagi seorang bapak untuk menikahkan putrinya yang masih kecil tapi sudah janda, tapi masih kecil. Kama law kanat bikra, yani sebagaimana seandainya kalau dia itu masih gadis, bi ghairi idzniha, tanpa izin dari sang putri. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah. Wadzalika lil ati, yang demikian itu karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama li annaha shaghirah, bagaimanapun juga anak ini masih kecil. Fajaza ijbaruha kal bikri wal hulam, maka boleh untuk langsung dinikahkan, boleh dipaksa itu maksudnya dinikahkan tanpa izin. Kal bikri semacam gadis yang masih kecil, wal hulam semacam anak laki-laki yang masih kecil. Tsaniyan li annaha la idzna laha mu'tabar, karena anak kecil itu belum dianggap izinnya karena terlalu kecil untuk diajak diskusi. Itu pendapat yang pertama. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, laisa lil wali abin aw ghairihi, tidak ada hak bagi seorang wali, baik dia itu bapak maupun yang lainnya, tazwijut tsayyibis saghirah, menikahkan anaknya yang sudah janda tapi masih kecil, hatta tablugha wa ta'dzan, sampai dia itu balik, yakni sampai dia itu balik, wa ta'dzan, lalu mengizinkan. Wa hadza madhhab Syafi'iyah, dan ini adalah madhab Syafi'iyah. Yani wa wajhun indal Hanabilah, dan salah satu pendapat Hanabilah Hambali. Wa huwa qaulu Ibnu Syubrumah, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Syubrumah dari Malikiyah, wa Ibnu Hazm, dan Imam Ibnu Hazm rahimahullah, wa Imam San'ani rahimahullah taala. Jadi pendapat yang kedua, kalau ada anak kecil tapi sudah janda, maka tidak boleh bagi orang tuanya untuk nikahkan lagi. Sampai minta izin, minta ridho. Dan seorang anak itu dianggap ridho, izin dan tidaknya apabila nanti sudah balik. Makanya bahasanya mereka hatta tablugha au ta'dzan. Dia tunggu sampai usia maksimal 15 atau bisa jadi balik sebelum itu, lalu dia memberi izin. Anak umur 15 itu kelas 3 ya? 3 SMP. Ya. Kelas 3 SMP atau SMA kelas 1? 3 SMP. Ya, 3 SMP.
Taib wal adillatu ya, kelas 3 SMP di kene yo wis seneni makmudin nikah. Ngono ku di dalam bahasane para ulama wis janda kok. Wis janda. Ya umur 10, umur 9 ngono ku janda. Awalan, jadi pendapat ini dilandasi dengan beberapa dalil. Yang pertama minas sunnah dari as-sunnah. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Yani seorang wanita yang sudah janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Wal bikru tustamar, adapun gadis cukup dimintai izin. Wa idnuha sukutuha, dan izinnya itu kalau dia diem enggak ngamuk gitu ya, diem tatkala ditawari untuk menikah. An Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Seorang gadis itu enggak boleh dinikahkan sampai dimintai izin. Wala thayyibu hatta tustamar, dan seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai ketegasan sikapnya. Faqila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa idnuha lu? Gadis itu bagaimana izinnya? Qalat, beliau mengatakan idza sakatat, apabila diam. Jadi dua hadis ini memberikan satu isyarat bahwa kalau masih gadis dan gadis itu belum balik, maka silahkan orang tuanya menikahkan, melihat maslahat yang ada. Tapi kalau sudah balik, sudah gede gitu ya, sudah balik, patokan gede dalam syariat itu balik ya. Ini kalau sudah balik, maka berarti dia harus dimintai izinnya. Bagaimana izinnya? Izinnya itu kalau ditawari terus diem ridho ya. Diem ridho, karena diem itu kan macam-macam. Ada diem ngamuk. Yani takoni karo bapake. Nah, sampean tak dinikahno bapak yo karo si fulan, mau meneng tapi bar masuk ning kamar kan gebrak pintune. War. Meneng tapian. Ngono ku bapak itu ning kamar terus ngomong, "Nak, nek sampean meneng ae berarti setuju." Nggih, ngono iku wong tuane geblek yo. Iku wong tuane rutara beres iku. Wong jenenge meneng mau masuk kamar gebrak kamar kok iso katanya setuju itu. Jadi katanya atau menang tapi merengut, sedih gitu. Diem tapi nangis dan macam-macamnya, maka berarti diem tanda enggak ridho. Diemnya itu diem tidak ridho. Tapi kalau kemudian dia itu diem, kemudian yani ada tanda-tanda diem karo guyang-guyung, diem karo wajah itu sumringah, berarti ridho. Jadi berarti ridho. Nah, ini ya Wan disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat itu tatkala beliau memberikan garis kalau sudah janda harus tegas. Yani dimintai pendapat itu nggih atau mboten, iya apa enggak. Nah, sampean pernah urip rumah tangga saiki dhewean, terus sekarang ada yang lamar sampean fulan dan fulan gitu ya. Fulan bin fulan. Gimana? Harus tegas katakan iya atau tidak, dan itu lumrah karena wanita yang sudah pernah kenal nikah, sudah pernah kenal laki-laki, berarti dia bisa tegas mengatakan ini, mengatakan itu. Tapi yang para sahabat heran itu gadis kok dimintai izin. Itu bagaimana di zaman itu para ikhwan sekalian? Gak mungkin gadis itu kemudian dimintai izin. Maka Rasulullah mengatakan cukup apa? Diamnya. Ini cukup diamnya. Wajhu dalalati minal haditsain, sisi pengambilan dalil dari kedua hadis. Anna thayyiba saghiratan kanat aw kabiratan la tuzawwaju hatta tustamara. Bahwasanya janda itu baik kecil maupun gede, baik masih kecil maupun sudah dewasa, sudah balik gitu. La tuzawwaju, tidak boleh untuk dinikahkan hatta tustamara, sampai dimintai ketegasan sikapnya. Wala tujbaru 'ala nikah, dan tidak boleh dipaksakan untuk nikah. Au tu'akhkhar hatta tablugha fatasfira ahlan lil istimar. Atau ditunda gitu. Nikahnya itu ditunda sampai balik sehingga dia bisa untuk dimintai pendapatnya. Jadi intinya, jadi pendapat yang kedua ini lebih mengedepankan sisi pandang wanita itu bukan sebagai anak kecil tapi sebagai janda. Sisi yang pertama, pendapat yang pertama lebih memandang bahwasanya wanita itu sebagai anak
anak kecil. Jadi masalahnya kan dalam diri satu orang ada dua sisi. Kalau kita lihat dia sebagai anak kecil, maka mengambil hukum anak kecil. Tapi kita lihat satu sisinya dia sebagai janda. Mana yang menang antara kedua sisi tersebut dalam diri yani gadis tersebut, dalam diri yani wanita tersebut. Dan yang kedua, li'anna fi ta'khiriha faidah. Karena kalau ditunda itu ada faidah, ada fungsinya, ada manfaatnya. Wa hiya an tablugha fatakhtara li nafsiha, yaitu dia ditunggu baliknya dulu lalu dia bisa pilih untuk dirinya sendiri. Wa yu'tabaru idnuha, dan izinnya itu dipertimbangkan, dianggap oleh bapaknya. Fa wajibat ta'khir, maka harus diundur. Bi khilafil bikr, beda dengan kalau masih gadis. Tsalitsan, yang ketiga, qiyasan ala thayyib al-kabirah. Yani dikiaskan pada janda yang sudah gede, itu sudah dewasa. Rabi'an li'annaha la syahwata laha, karena anak yang masih kecil itu belum punya syahwat. Wala tatanasal, dan belum bisa memperoleh keturunan, belum bisa lahiran. Bener toh? Bocah sadurunge balik itu durung ngono syahwat itu. Yen biyen sampai tatkala sampai sik cilik. Lali ya. Li'annaha la syahwata laha. Yes, oke lah, manut. Anak kok ragu-ragu dengan keterangan ini. Maksudnya itu benar nggak anak di bawah usia 15 belum balik itu nggak punya syahwat? Anak bocah-bocah saya gitu kak kawan-kawan. Ini bocah-bocah saya gitu. Sembul. Karena beliau nukilnya nomor 4 beliau nukilnya dari Al-Binayah Lil Aini. Al-Imamul Aini hidup tahun 700-an. Karena beliau selevel dengan Ibnu Hajar, hidup tahun 800-an. Sekarang 1400. Berarti 600 tahun yang lalu. Nah, 600 tahun yang lalu bener. Ini bocah cilik kata syahwat bener, 600 tahun yang lalu kok. Saiki ya embo. Ini saiki embo. Li'annaha la syahwata laha. Beliau dia itu enggak punya syahwat wala tatanasal, dan tidak bisa mempunyai keturunan. Kalau ini benar, kalau tidak bisa mempunyai keturunan itu benar karena belum haid. Jadi karena belum haid. Fantafa maqsidun nikah fiha, maka hilanglah tujuan dari pernikahan. Sudah ya kawan, enggak usah diperpanjang. Kau ada contohnya kok di. Maksudnya kau ada praktek ya. Jadi kau ada praktek di negeri kita. Al-mabhath ats-tsalis, pembahasan yang ketiga. Al-wilayatu fin nikah, perwalian dalam pernikahan. Ya, ini salah satu di antara masalah inti dalam pernikahan, yaitu masalah wali. Siapa yang berhak jadi wali, apa syarat, apa kriteria, yani apa yang harus dipenuhi untuk seorang menjadi wali. Al-waliyu al-madlabul awal, sisi pembahasan yang pertama, ta'riful wilayati fin nikah, definisi dari perwalian dalam pernikahan. Al-waliyu lughatan, wali secara bahasa adalah al-qarib, yani orang yang dekat. Minal wali, dari kata-kata al-wali, wa huwal qurbu, yaitu kedekatan. Wa waliyal amra idza qama bihi, kalau kita mengatakan waliyal amra, yani itu adalah melaksanakan, menjalankan. Wa tawallal amra, tawallal amr dalam bahasa Arab artinya adalah taqalladahu, memegang kendalinya gitu. Wa tawalla fulanan ittakhadahu fulanan, yani ittakhadahu waliyan, menjadikan dia sebagai wali. Wali itu dalam bahasa Arab artinya adalah yani orang yang dekat. Makanya kalau kita katakan waliullah, walinya Allah adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang beriman bertakwa itu wali. Beda level wali ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu, yani la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka enggak akan ada rasa takut, mereka enggak akan sedih. Siapa mereka? Para wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Berarti semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa itu adalah wali. Semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda level walinya, tergantung beda level iman, beda level yani takwa nih. Jadi makanya Imam Ibnu Qayyim, yani Imam Ibnu Taimiyah mempunyai satu kitab yang unik dan bagus gitu. Beliau mengatakan auliya Allah laisu majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila gitu. Jadi maksudnya, jadi banyak orang itu berpendapat wali itu standari pokoknya jaduk. Sakti mandraguna. Bisa miber, bisa nyelurup, bisa
ngilang bisa macam-macam ngono ku jirine wali. Tambah aneh ku tambah wali. Tambah wali. Padahal edan. Ini padahal ini edan. Salah satu di antara ikhwasati Al-Furqan pernah cerita sama anak. Anak itu pernah dimengurasi Ustaz. Iya terus? Anak itu di dalam bis Ustaz. Di dalam bis. Mau kemana gitu. Lah tiba-tiba datang seorang bapak-bapak gitu, rambutnya gondrong gak keramut, udah biar. Ngono ku masuk ke bis. Masuk ke bis cegah tau karo kondektur yang dianggap wong edan. Merono ngomong, sampai njaluk bayaran piro? Oh, sampai duit piro? Awakmu duit piro ngono? Ngetokno duit teko ini nih, ngempit ini terus ngetokno duit, metu duit. Langsung wong sak bis, Pak, wali tirakat. Wali tirakat, wali ke wong edan. Aku gak wali kowe wong edan. Ini wali tirakat jadi nih. Karena iso ngetokno duit teko keleke ngetokno duit jadi wali tirakat. Wali kok udo. Wali udah murah-maring gandul-gandul. Ya, makanya ternyata fenomena kayak begitu itu kan biyen. Sejak zaman Ibnu Taimiyah hidup tahun 700-an. Ibnu Taimiyah hidup di tahun 700-an. 700 tahun sebelum kita. Ya benar ya, 700 tahun sebelum kita. Itu berarti fenomena kayak ngono ku wis ono. Makanya beliau sampai nulis kitab yang unik ini. Dikasih judul Auliya Allah laysa majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila. Orang-orang yang semacam itu ya, para penipu. Ibnu Taimiyah itu jadi salah satu di antara lawan dakwah beliau itu adalah kelompok tokoh masyarakat yang ngaku jadi wali dan mampu mempengaruhi masyarakat dengan bukti jaduk dibakar itu ramempan. Jadi selain atraksi mereka sebagai wali itu dibakar itu gak mempan. Akhirnya Syekhul Islam nantang mereka untuk kontes. Dan tantangan itu di hadapan raja. Jadi beliau mengatakan, wahai sang paduka, buatkan api besar. Suruh kami berdua, tokoh utamanya, untuk masuk ke dalam api. Siapa yang terbakar dan mati, dia pendusta. Siapa yang terbakar dan mati, dia pendusta. Tapi ojo ditiru. Aku ya orang wani ngono. Mati tenanan aku. Tapi iman khusus kelas-kelas beliau itu orang-orang yang kelas-kelas khusus. Iman kelas itu ya, itu bukan sembarang orang nekat. Engko niru lah, ketir-ketir, mlebu api beneran mati loro kabeh, teman. Jadi sama raja itu kesempatan toh. Selama ini beliau itu bingung, Ibnu Taimiyah sing bener atau tokoh iku sing bener. Biasa lah di mana-mana raja kan biyen itu kan wong awam. Jadi pokoknya sapa sing parak wong awam jadi enggak terlalu ngerti masalah agama. Api sudah berkobar, masyarakat sudah diundang nonton konser ngono, rame ngono. Saiki ono heboh paling kok. Ini saiki ono kan ono syuting ono apa paling heboh. Lalu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Maduka, sebelum kami berdua masuk, izinkan saya punya satu permintaan." Ya, monggo. Mandikan kami berdua, guyur kami berdua dengan air hangat campur garam dan cuka. Setelah itu kita berdua bisa masuk. Yang satu nih, jangan, sekarang langsung. Jadi kalau sekarang langsung saya nggak siap. Jadi kenapa sampai yang takut dengan persyaratan saya? Wong cuma diguyur, kan malah enak, saya adem begini. Jadi guyur dengan air garam campur cuka. Dia ngawal nggak mau. Kemudian sang rajanya takon sama Ibnu Taimiyah. Saya juga heran, kenapa kok dia ngamuk-ngamuk nggak mau? Jadi padahal biasanya dia itu sering kontes, sering apa? Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai sang paduka, jenengan harus tahu dia pendusta. Pada waktu selama ini dia itu tangannya dibakar gak apa-apa, kakinya dibakar gak apa-apa. Sebelumnya itu telah dilumuri dengan minyak tertentu. Sebelumnya itu telah dilumuri dengan minyak tertentu, ya bajunya, ya tangannya, itu kulitnya dilumuri, itu kalau dibakar, sementara waktu nggak akan terbakar karena kehalangan minyak itu, nggak akan terbakar, nggak akan ada panas karena kehalangan minyak itu. Dan minyak itu bisa luntur dengan air hangat campur garam campur cuka. Makanya dia nggak mau. Ngono ku wong sak negara ku sorak, wala ternyata kiai bajingan, ternyata kiai pendusta selama ini ngujuki kami dan macamnya. Kisah ini beliau ceritakan di kitabnya yang mulia Al-Furqan
baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan. Yani beliau mempunyai dua kitab, yang pertama kitab tadi, yang kedua kitab Al-Furqan baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan. Garis pembeda antara walinya Allah sama walinya setan. Ini walinya Allah sama walinya setan. Jadi wali Allah itu syaratnya dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, sebagaimana firman Allah. Jadi dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tambah mapan imane, tambah tinggi takwane, berarti tambah tinggi level kewaliane. Tambah rendah imane, tambah rendah ketakwaannya, tambah rendah level kewaliannya. Tetap wali tapi rendah tingkat nyanyi ke kewaliannya. Gitu. Bukan sebuah syarat kemudian harus jaduk, harus ngene. Nyanyi harus rumput kan ngono. Ini syaratnya harus jaduk, sing paling jaduk mah Brahma Kumbara. Atau sapa sing Brahma Kumbara kan zaman aku TK biyen. Atau sapa? Ini apa? Sing lawani mak lampir ku sapa jenenge? Sembaraya. Seapal ae. Seapal lawani mak lampir gitu. Ngomong apa tak wali mau. Lah, itu makna wali secara bahasa gitu ya. Wali secara bahasa itu artinya adalah al-qarib, orang yang dekat. Berarti kalau kita bahas wali dalam pernikahan adalah orang dekatnya manten gitu. Orang dekatnya manten. Karena wali itu dekat, walinya Allah berarti orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita bahas wali pernikahan berarti orang dekatnya manten. Nah, kriterianya apa, siapa dia dan macam-macam yang akan kita bahas. Nah, wal wali istilahan, dan wali dalam istilah dalam pernikahan nggih. Ini wali dalam pernikahan. Man lahu wilayatu tasarruf fil mali wan nafsi jami'a. Man lahu tasarruf yani man lahu wilayatu tasarruf, orang yang mempunyai hak untuk mengelola, mengendalikan harta maupun jiwa semuanya. Jadi wali dalam pernikahan itu orang yang dia itu mempunyai hak untuk ngatur, untuk ngizini, untuk enggak ngizini, untuk nikahkan, untuk enggak nikahkan, karena dia wali. Jadi karena dia wali. Dia itu wali. Bahasa gampangan ini definisi para ulama. Bahasa gampangan ini orang dekatnya manten, gitu aja. Jadi karena makna bahasa itu adalah wali itu orang dekat, berarti wali pernikahan itu ya orang dekatnya manten. Al-matlabut tsani, sisi yang kedua, pembahasan yang kedua, hukmul wali, hukum dari wali. La yasihun nikah biduni waliyin lil mar'ah, tidak sah nikah. Yani tidak sah nikah tanpa ada wali bagi wanita. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah madhab mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Yang menyelisihi hukum ini adalah Hanafiyah. Wabihi qala katsirun minas salaf, ini dikatakan oleh kebanyakan para ulama salaf. Wa hukiya anis sahabati adamul khilaf fi dzalik. Ini dan diriwayatkan bahwasanya para sahabat tidak berselisih dalam masalah ini. Wali itu harus ada dalam pernikahan. Mau kita katakan itu syarat, mau kita katakan itu rukun, enggak terlalu penting. Pokoknya mau kita katakan wali itu rukun pernikahan, mau kita katakan wali itu syarat pernikahan, tapi yang pasti harus ada, wajib ada. Kalau nggak ada wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Dan ini madhab mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau ada mengatakan ada khilafnya tuh Ustaz. Fikih itu apa sing ra ono khilafi? Ini fikih itu apa sing ra ono khilafi? Maka belajar fikih khilaf ya awan. Kalau sebelum mapan keilmuan yang lain itu rawan. Belajar fikih khilaf. Fikih perbandingan mazhab. Kalau belum mapan keilmuan yang lain itu kacau. Hasilnya itu akan kacau sekali. Ini kan beliau menyebutkan khilaf dalam kitab ini, itu yang dipandang besar dan penting untuk dipaparkan dalam kitab ini. Tapi kalau sudah masuk ke dalam fikih khilaf, fikih perbandingan mazhab yang asli, itu hampir tidak ada masalah fikih kecuali ono perbedaan pendapat. Ini hampir tidak ada masalah fikih kecuali ada
Ini perbedaan pendapat. Antum bisa bayangkan lah kalau kitab fikih yang hanya bahas kitab thaharah sampai akhir kitab fikih yang kalau matan itu paling matan ini kitab fikih paling sama ini sekian gitu. Matan-matan fikih itu kan kecil-kecil. Itu syarahnya bisa 40 jilid, 60 jilid gitu. Jadi bakas apa? Bu, jadi bakas apa? Jadi beberapa waktu yang kemarin ya sekitar 6 bulanan, nggak sampai sebelumnya setahun ada sebagian ikhwan itu nawariana. Ustaz, ada kitab baru terbit, jangan nggak mau tahu. Apa? Kitab fikih muamalah. Jadi bukan fikih ibadah. Fikih itu kan ada dua, ada ibadah, ini toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang berkaitan dengannya itu kan fikih toharoh, fikih ibadah. Fikih yang kedua itu fikih pernikahan, nikah, jual beli, jihad, ketatanegaraan, sampai belakangnya. Separuh fikih lah. Tulisannya siapa? Tulisannya Syekh Fulan ibnu Fulan, orang Mauritania. Jadi orang daerah negeri Singkit. Anak, masya Allah, seorang alim ternama zaman ini. Masya Allah. Berapa harganya? Kok berapa harganya? Tanya jilidnya dulu. Ya berapa jilid? 70. Astagfirullah. Itu separuh fikih, itu 70 jilid. Masih separuh. Fikih ibadahnya belum kesentuh. Tatkala itu beliau ngomong, beliau masih proyeknya masih menyelesaikan syarah fikih ibadah. Jadi syarah fikih ibadah itu mensyarah Mukhtasar Khalil, matan utama dalam fikih Malikiyah. Yani fikih ibadahnya belum, masih dikerjakan Ustaz. Sudah cetak tapi yang fikih muamalahnya. Sudah Ustaz. Jangan beli tau. Rakwat duit ya. Ini rakwat duit itu 70 jilid. 70 jilid itu ya sekitar 15-an juta. Anak kemarin kitab besar yang paling besar yang pernah ana beli paling belakangan ini ana pernah beli kitab 45 jilid. Itu yani kamus fikih perbandingan madhab. Kamusnya itu belum fikih. Jadi ini masih kamusnya. Jadi kalau mau bahas masjid ini loh runtutannya, definisinya, bagasannya ini beliau hanya mengisyaratkan masalah ini begini. Kalau mau tafsir, kalau mau terperinci, masuklah ke kitab-kitab ini. Masalah kedua begini. Ini masih pokok-pokok bahasannya. Kalau mau terperinci, masuk ke kitab-kitab belakang yang di apa itu? Yang di catatan kakinya itu. Kalau saya menganggap kamus fikih berbanding madhab 45 jilid. Ana belinya dengan harga 6 juta. Ana belinya dengan harga yani 6 juta. Itu pun kitab itu dikasih diskon oleh Kuwait. Karena kitab itu dicetak oleh Kementerian Agama Kuwait. Jadi harga normal paling 10-an juta. Itu sama Kuwait itu ya demi para penuntut ilmu gitu. Jadi dijual dengan harga yang gak normal. Ya mereka itu pasti rugi menjual dengan harga ini harga situ 70 juta, 70 jilid piro regane ukuranku. Ini piro regane lah. Nih belajar kitab-kitab semacam itu para ikhwan azanillahu wa yakum. Belajar kitab-kitab semacam itu kalau nggak punya pondasi yang kuat sebelumnya itu acur-acuran itu. Kenapa? Ya karena tidak ada masalah fikih kecuali ada jadi perselisihannya. Makanya kebagian ikhwan itu kalau tanya, ada khilafnya Ustaz? Boh. Masalah fikih apa sih krono khilaf gitu. Kecuali masalah itu penting untuk dibahas khilafnya. Kecuali masalah itu penting untuk dibahas ini khilafnya. Nah, tapi kalau enggak, masalahnya beliau sebutkan tanpa menyebutkan khilaf ini, itu khilafnya besar dan panjang. Anda juga heran kenapa beliau tidak menyebutkan khilafnya? Karena masalah ini masalah yang sangat kondang di kitab-kitab ini para ulama, ini terutama dalam kitab-kitab fikih perbandingan mazhab. Baik. Apa mau? Ngomong apa mau? Jadi intinya, kalau pertanyaannya, adakah khilafnya Ustaz? Ada. Fikih apa sih rano khilaf? Yani, tapi untuk negeri kita ya, Huan, khilaf dalam masalah ini nggak muncul, maka nggak perlu dimunculkan. Karena di negeri kita, kalau sampai dimunculkan khilaf wanita boleh nikah tanpa wali, oh lebur Indonesia. Lawang fikihnya nikah tanpa wali nggak sah, way macam-macam kok. Ono sing wali tuku, ono sing Melayu, ono sing macam-macam. Coba dibuka fatwa. Yani dalam mazhab Hanafiyah nikah tanpa wali itu boleh. Syaratnya gini. Tambah apik mudine. Ini tambah keruan mudine. Ini. Tapi mereka punya syarat-syarat yang lumayan ketat. Ini lumayan ketat dalam pernikahan tanpa wali.
Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nikah itu nggak boleh tanpa wali. Dalil-dalil yang amat sangat tegas. Al-adillah, dalil-dalilnya al-awwal dalil yang pertama minal kitabi dari Alkitab, dari Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun. Fa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian itu menceraikan wanita, istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, lalu mereka sudah sampai mendekati, yani mereka itu sudah sampai ajal, maksudnya sudah selesai masa iddah, sudah habis masa iddahnya. Fala ta'dhuluhunna, kalian wahai para wali jangan halangi mereka, yani ayyangkihna azwajahunna, untuk kembali nikah dengan suami-suami mereka. Ayat ini para jamaah sekalian itu insyaallah nanti datang keterangannya berkaitan dengan seorang sahabat namanya saya lupa, insyaallah nanti akan datang. Dia itu punya adik, adiknya itu dinikahkan anggaplah dengan sahabat namanya A gitu ya. Sudah setelah nikah beberapa waktu kemudian gitu terus pegatan, terus cerai. Cerai itu gak rujuk-rujuk, cerai itu gak rujuk-rujuk sampai keluar masa iddah, sampai keluar masa iddah. Kan setelah keluar masa iddah baru kepikiran rujuk, baru nyesel kepingin balik. Jadi kepingin balik. Kadang-kadang aneh kok, kadang-kadang ini pas iddah gak gelem rujuk, pas wis ini apa? Selesai masa iddah kepingin rujuk. Kan gak boleh rujuk, harus proses awal, ngelamar ini waline disetujui, terus apa? Jadi ngapa itu terus jadi nikah ya akad lagi, mahar lagi, saksi lagi, mantenan lagi gitu. Walimahan lagi maksudnya itu. Nah, kasus ini sang suami istri yang cerai tadi itu setelah keluar dari masa iddah itu kepingin balik, sang istri kepingin balik, sang suami kepingin balik. Kemudian dia ngelamar yang masih, Mas. Jadi saya ngamar adiknya jenengan lagi, kemarin saya nyesel kok terjadi perceraian, mudah-mudahan jadi pelajaran. Pokoknya ngelamar lah. Kakak iku nawus wingi wis tak nikahno api-api, awakmu nyen telantorno sampai pegatan. Wis gak usah. Ngono. Jadi wis gak usah. Nesu toh kakak itu. Padahal adiknya itu kepingin balik, sebenarnya dalam hatinya itu masih punya rasa cinta kepada mantan suaminya juga kepingin balik, tapi ternyata dicegah, dilarang, gak disetujui oleh kakaknya. Peristiwa itu menjadikan ayat ini turun. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna, apabila kalian menceraikan wanita lalu sampai apa? Ajali. Sampai ajali itu berarti sudah keluar dari masa iddah, maka fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian wahai para wali menghalangi mereka, yani ayyangkihna azwajahunna, untuk kembali nikah dengan suami-suami mereka, Dari mana sisi pendalilan dalilnya kalau nikah itu harus pakai wali dari ayat ini? Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil, lafat ta'dhuluhunna, janganlah kalian wahai para wali menghalangi mereka. Ta'dhuluhunna itu artinya adalah tamna'uhunna, jangan kalian itu menghalangi para wanita-wanita tersebut. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan ala annaha la tatazawwaju illa biwali, bahwasanya wanita itu enggak boleh nikah kecuali pakai wali. Wa illa, kalau enggak begitu, lakanal adlu wa adamuhu sawa. Kalau begitu mau walinya melarang, mau enggak ngarang enggak ngefek. Maksudnya apa? Allah mengatakan kalian wahai para wali jangan menghalangi. Itu menunjukkan bahwasanya wali menghalangi itu punya efek dalam pernikahan, mereka nggak bisa nikah. Seandainya seandainya dia setuju nggak setuju itu tetap bisa nikah. Ya apa fungsi nih larangan fala ta'dhulu hunna? Kenapa? Yang nggak punya hak menikahkan berarti kan nggak punya hak melarang. Hak melarang nggak punya, nasihati yo. Jadi aku misalkan duwe tonggo, terus arep nikah karo si A itu wonge ku rada brengsek ngono. Aku ngomong sama dia, Mas, ini kok Mas iki? Yo Mas, putrine sampean dengar-dengar mau nikah sama si A itu saya tahu jawaban jerone lho. Wong itu ngene ojo Mas. Ojoku itu kan sifatnya nasihat.
Gak, gak melarang. Nah ternyata kemudian bapaknya gak percaya sama aku, kemudian dia tetap menikahkan, kan urusannya dia. Anak gak punya efek. Jadi aku ngelarang gak punya efek. Tatkala orang syariat sampai mengatakan fala ta'dzuluhunna, janganlah kalian itu sampai melarang, menunjukkan kalau dia melarang nikah itu nggak jadi. Menunjukkan bahwasanya nikah itu nggak bisa tanpa wali. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian itu menikahkan orang-orang musyrik sampai mereka itu beriman. Qala ta'ala, Allah berfirman juga, fankihuhunna biizni ahlihinna. Nikahilah wanita-wanita tersebut dengan izin keluarga mereka. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, wankihu al-ayama minkum wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah wanita-wanita yang belum punya suami di antara kalian, was-salihina min ibadikum, dan orang-orang soleh dari budak-budak kalian laki-laki, wa imaikum, dan budak-budak perempuan kalian. Wajud dalalah minal ayat, sisi pengambilan dalil dari ketiga ayat ini, al-khitabu fi hadhil ayat ilal awliya al-dhukur. Jadi yang tertuju dari ayat-ayat ini adalah wali yang laki-laki, wali yang laki-laki. Walau kana ilan nisa ladzakarahunna, seandainya wanita itu juga boleh menikahkan dirinya, mesti Allah menyebut mereka. Walau lam yu'tabar wujudul wali minar rijal, seandainya adanya wali dari laki-laki gak dianggap, lama kana li tawjihil khitab ilaihi faidah, maka mengarahkan pembicaraan kepada mereka kono faidahi, walama kana li adlihi makna, dan mencegahnya dia enggak punya makna. Summa innahu law kana laha an tuzawwij nafsaha lam tahtaj ila waliha, seandainya wanita itu boleh menikahkan dirinya, maka tidak butuh kepada wali. Wallahu a'lam. Jadi intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya ayat-ayat ini maksudnya adalah perintah nikahkanlah, jangan kamu menghalangi, itu tertuju kepada wali, menunjukkan yang diinginkan oleh Allah, yang menikahkan itu wali, enggak boleh untuk mencegah. Seandainya wanita itu boleh untuk menikahkan dirinya sendiri, maka tidak perlu ayat-ayat semacam ini ada. Jadi tidak perlu jadi ayat-ayat semacam ini itu ada. Secara umum ya kawan, untuk ini kajian-kajian umum nggak perlu memunculkan khilaf. Karena di negeri kita itu rawan. Negeri ini negeri pinter, negeri welut gitu ya. Ini pinter selintutan. Ono celah, ono aturan ya, pasal 1, 2, 3. Ono pasal sing iso ngaret itu kena gawe alasan kelintutan. Itu negeri kita, negeri khusus memang. Ini negeri khusus. Nah, negeri ini kemudian fatwa itu melonggar, bahaya. Fatwa itu ini melonggar itu sangat bahaya. Jadi butuh hal-hal, kecuali kalau memang itu dipaparkan di tengah para santri, para thalabul ilm, diskusinya bagaimana, pembahasannya bagaimana, itu kajian-kajian khusus yang memang ini dibutuhkan oleh para penuntut ilmu, penuntut ilmu syar'i. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala sekalian, ini masalah berikutnya insyaallah masih kita lanjutkan ini pada pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Tapi kita akhiri majelis kita, subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.